Berlatar belakang di kota Brisbane, Australia tahun 1985, sebuah keluarga disekap oleh komplotan gangster. Kepala rumah tangga mereka yang bernama Lyle dipaksa menunjukkan narkoba yang disembunyikannya. Karena menolak, Lyle dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu dibawa pergi. Ini semua karena Lyle dianggap macam-macam dengan Ivan Kroll. Bagaimana awal mula semua ini terjadi? Life is really different when you grow up in a family of outlaws. Film mundur 6 minggu sebelumnya. Lyle adalah suami dari Frankie sekaligus ayah tiri dari si bungsu yang berambut keriting bernama Ellie dan kakaknya Gus. Thanks. Hari itu, Ellie diajarkan menyetir oleh teman Lyle yang bernama Slim. Slim ini mantan terdakwa pembunuhan yang pernah mendekam di penjara Bogor Road. Lyle dan Slim mulai berkenalan saat bertemu di penjara. Gus sendiri rupanya bisu sejak usianya 7 tahun. Komunikasinya menggunakan gerakan tangan. Menariknya, Ellie merupakan bocah cerewet dan cerdas yang selalu ingin tahu urusan orang dewasa dan seringkali tingkahnya seredek. Yep. Now you're driving. Faktanya, mereka tinggal di lingkungan keras dengan peredaran narkoba yang masih merajalela dan angka kriminalitas yang begitu tinggi. Tak aneh jika perang antar gangster kerap terjadi. Karena malam itu Lyle mengajak Frankie nonton bioskop, kedua anaknya dia titipkan kepada Slim. Ellie bertanya kepada Slim apakah ayah tirinya itu masih menjual narkoboy. Slim tidak mau menjawabnya karena itu urusan Lyle. Doing his best. Out of trouble. And you let Lyle deal with. Meski seorang bocil, Ellie sering berkirim surat dengan temannya yang bernama Alex, gangster yang kini mendekam di penjara yang diceritakan oleh Slim kepada Ellie. Dia terkejut karena Ellie berteman dengan Slim yang disebut legend di penjara ini. Alex menceritakan kerusuhan yang terjadi di dalam penjara hanya karena TV mereka rusak. Don't take his days of our lives. Pulang dari bioskop, tanpa sepengetahuan anaknya, Lyle menyembunyikan sesuatu di dalam lemari baju. Padahal Gus mendengarnya. Di pagi hari, Ellie penasaran dengan film yang ditonton orang tuanya. Seakan dia tidak percaya mereka pergi ke bioskop. Sebenarnya, Lyle sudah bekerja di sebuah pabrik. Tapi Ellie nampak khawatir jika orang tuanya kembali terjerumus dalam bisnis narkoboy. Gus tidak terlalu peduli karena ibu mereka bahagia bersama Lyle. Karena tidak bisa bicara seperti siswa pada umumnya, Gus harus mengikuti jadwal konseling. Sebagai salah satu siswa yang cerdas, Gus seringkali mengungkapkan isi pikirannya dalam bentuk gambar. Belum jelas apa maksudnya, namun Gus lebih banyak membuat gambar mobil yang bisa terbang ke angkasa, membawa dia dan adiknya. Saat jam istirahat, Ellie dibawa temannya ke belakang sekolah untuk menemui Darren. Ellie dipaksa memegang seekor berit. Sementara Darren mengeluarkan katana sambil menutup kepalanya. Darren berhasil memotong ekornya lalu kabur, sedangkan Ellie dibawa oleh guru BP karena dianggap melakukan pelanggaran. Meski pantatnya sudah dicepret, Ellie tidak mau mengatakan dua siswa yang sudah membunuh. Tak hanya sekolah, kasus perundungan sudah biasa terjadi di dalam penjara. Menurut Alex, hanya ada dua cara mengatasinya. Pertama, menyingkir atau selesaikan masalahmu sendiri. Karena makin dekat dengan waktu pembebasan, Alex memilih untuk mematuhi kode etik tahanan, tidak mau ikut campur dan tidak mengadukan temannya. Stay out of it. Your silence is admirable, but it's misguided. Alhasil, siang itu Ellie pulang dengan sedikit cingket karena pantatnya yang masih nyeri. Setibanya di rumah, orang tuanya tidak ada. Kesempatan ini dimanfaatkan mereka untuk masuk ke dalam kamar larangan. Lyle will kill us if he finds us in here. Ellie mengingat kejadian sebelumnya saat Lyle pergi meninggalkan mereka. Meski dia itu ayah tirinya, namun Ellie sangat menyayanginya.
Faktanya, kamar ini pernah digunakan ibu mereka untuk rehabilitasi karena kecanduan narkoba yang sangat parah. Lyle tidak punya pilihan demi kebaikan Frankie. Di dalam lemari bajunya, Gus menemukan ruang bawah tanah. How did you know? What? Tiba-tiba, telepon yang berada di dalamnya berdering. Saat mengangkatnya, si penelepon menyuruh Ellie menebaknya. Ellie berpikir itu adalah Alex yang berada di dalam penjara. Mereka berdua kabur karena kepergok oleh Lyle. Keduanya merangkak dalam terowongan darurat hingga akhirnya sampai di bawah cubluk. Ellie menolak untuk naik sampai Lyle menjawab pertanyaannya. Apakah dia kembali menjadi pengedar narkoba? Keinginan Ellie wajar karena dia tidak mau ibunya kembali kecanduan yang membuat keluarga ini, khususnya dirinya, merasakan kembali trauma. Kala itu, Frankie sampai dikurung beberapa hari. Sentuhan kasih sayang Ellie membuat Frankie kembali sadar dan akhirnya sembuh dari ketergantungan. Meski pekerjaan sampingnya menjadi pengedar narkoba, Frankie justru bahagia karena Lyle menerima dia dan anak-anak apa adanya. Setelah membersihkan diri dari bau cubluk, Ellie dan Gus harus minta maaf kepada Lyle jika tidak mau dicepret. Ellie meminta ibunya agar tidak menjadi pemakai lagi. Mereka membicarakan ayah kandung Ellie, kakaknya bernama Robert, yang berpisah dengan ibunya karena suatu masalah. Ellie harus tahu jika Lily dan Gus sangat menyayanginya. Di tengah malam, Ellie melihat Lyle diam-diam pergi dari rumah. Meski celananya sampai robek karena melompat dari jendela, bocil ini membuntuti ayah tirinya yang masuk ke sebuah rumah. Ternyata rumah mewah ini milik ibunya si Darren. Ellie bisa menebak Lyle sedang membeli narkoboy untuk diedarkan. Menjawab pria yang menelepon ke ruangan bawah tanahnya, Darren menjawab bisa jadi itu Ivan Kroll, seorang bajingan yang naik sepeda motor. Faktanya, berita tentang pria yang kehilangan lengannya, kata Darren itu ulah si Ivan. Dari lubang ini, Ellie melihat ayahnya sedang mengemas narkoboy. Kemudian, Darren menyeret Ellie untuk masuk ke dalam. Lyle terkejut kenapa Ellie bisa berada di sini. Okay, I'm going. Why did you come here? Because when it's enough. Ibu Darren yang bernama Beachdang membolehkan Ellie bertanya kepada ayahnya, kenapa dia berjualan lagi narkoboy. Lyle beralasan butuh uang untuk membiayai keluarganya. Mereka dilepaskan karena bandar narkoboy ini kagum Ellie tidak melaporkan anaknya ke pihak sekolah. Bahkan Ellie ditawarkan untuk bekerja membantu ayahnya. Disinilah Ellie paham, ayah tirinya ini terpaksa menjalani lagi profesi ini demi dia, kakaknya, dan ibunya. Dia berjanji setelah keuangannya membaik akan membawa mereka semua pergi dari kota ini. Sepertinya Ellie tertarik untuk menjadi pengedar narkoboy demi kebahagiaan keluarganya. Ellie dan keluarganya mengingat kembali salah satu kebersamaan mereka saat membeli Nintendo dari rumah orang kaya dengan setengah harga. And these other games. Get You don't want to try it? Oh, the advert did say 100. $5.55. Whoa! keep it on you, love. Just freeze, okay? It's not a toy. Hari itu, Lyle mengajak kedua anaknya untuk melihat pabrik tempat dia bekerja. You boys know Teddy? Young to be. I got one of them at home for my dogs to chew. Lyle tampak membicarakan sesuatu dengan temannya yang bernama Teddy yang membuat Ellie curiga. Talking about boring. No, it's great. Mereka berkenalan dengan bos ayah mereka yang bernama Titus. Dia langsung memegang tangan Gus dan Ellie untuk meramal mereka. Ellie yang cerewet mengatakan kakaknya juga bisa meramal masa depan. Titus mengatakan seperti Hegesiratus, peramal Yunani kuno yang memotong kakinya agar dia tidak lagi ditawan. Suatu hari, Lyle dan temannya Teddy mengantarkan Gus dan Ellie ke kolam renang. Karena tutup, mereka terpaksa membawanya dalam urusan bisnis narkoboy. Tiba di lokasi, Ellie tidak mau ditinggalkan di dalam mobil, atau dia akan memberitahu tujuan ayahnya kepada orang di sana. Meski Lyle sudah menyuruhnya diam, tetap saja bocah ini gatal jika mulutnya tidak bersuara.
Sebelum membayar narkoba yang dijual oleh Lyle, si bos menyuruh wanita gemoy ini menguji kualitasnya. Ellie nampak fokus memperhatikannya. Disinilah Ellie seakan sedang belajar cara membedakan kualitas barangnya. Barang yang dijual ayahnya ini kualitasnya sangat bagus, berbeda dengan milik Dustin Fang, bandar narkoboy dari Sydney. Karena tepungnya dicampur dengan manitol, kualitasnya jadi berkurang dan itu yang mereka tidak suka. Who's Dustin Vane? And that's curious. You gonna drink that? Or you just gonna stand there? Apa yang Ellie dengar ini dia katakan kepada ayahnya. Tentu saja ini informasi yang cukup berharga yang Lyle sendiri baru ketahui. Kembali ke rumah, Ellie melihat ayahnya memberikan bayaran kepada Teddy karena sudah mengawalnya. The other thing Melihat bayarannya yang cukup besar, Ellie mengajukan diri kepada ayahnya ini untuk menjadi pengawal, yang langsung ditertawakan. Pull your head. I don't need someone to ride shotgun. I don't need that. Tertarik dengan ucapan bos ayahnya, Gus membaca sejarahnya Hege Siratus. Tiba-tiba, temannya yang bernama Sally terjatuh. you just breathe. Kali ini, Lyle hanya mengajak Ellie untuk mengantarkan pesanan narkoboynya. Lyle berjanji kepada kelompok gangster skinhead yang membeli narkoboynya itu barang yang bagus. Mereka hendak menyerang Lyle karena tidak mau ditipu lagi. Meski Ellie sudah disuruh menunggu di mobil, lagi-lagi dia muncul menyelamatkan ayahnya. Bisnis narkoba yang dilakoni Lyle sejauh ini berjalan lancar. Ellie tampak senang, punya pengalaman dan ilmu baru untuk menjadi seorang pengedar narkoboy. Tapi bocah ini belum sadar resiko besar yang akan dia hadapi nanti. Saat membuang sampah, Ellie tidak sengaja melihat manitol. Apakah ayahnya mencampur narkoboynya seperti yang diketahui para pemakai itu? Ellie khawatir Lyle akan menjadi korban seperti yang dikatakan mereka. Apapun pekerjaannya, Ellie sangat menyayangi Lyle karena ibunya pun bahagia bersamanya. Ellie lantas bertanya kepada Slim, apa risiko yang akan dihadapi jika mereka merampok dari penjahat? Slim menjawabnya, mungkin mereka akan lolos untuk sementara waktu, namun dalam jangka panjang kau akan kena batunya. Jika bukan dia sendiri, maka seseorang yang kau cintai akan kena imbasnya. Meski umurnya masih bocil, Ellie sepertinya memahami betul jika ayahnya dalam bahaya. Ellie ingin sekali memberitahu ayahnya, namun batal dia lakukan. Malam itu, Ellie dan keluarganya menghadiri undangan bos ayahnya. Dari anggota dewan hingga bandar narkoboy hadir dalam acara ini. Dari informasi yang diberikan Darren, ada seorang detektif bernama Tim Cotton yang datang. Karena Darren mengetahui separuh polisi di kota ini mendapat jatah suap dari ibunya. Yang membuat Ellie khawatir saat melihat Ivan Kroll, psikoplok keji yang hobi memotong kaki dan tangan targetnya. Luka di wajahnya itu akibat senapan yang dilepaskan musuhnya. So what happened to the guy who shot him in the face? Dia gunakan gergaji mesin untuk membalas perbuatan pelaku. Selama pesta berlangsung, Ellie hanya fokus menatap ayahnya dan Ivan Kroll. Despite all the challenges that she faced on this earth, to give dignity. But we have a long way to go. Kebahagiaan Ellie dan keluarganya terlihat saat mereka ikut memeriahkan bazar. Setelah itu, mereka makan bersama, termasuk si Teddy yang diyakini Ellie menyukai juga ibunya. Dan disinilah musibah besar keluarga ini dimulai. Tiba-tiba, Ivan Kroll dan anak buahnya datang ke rumah mereka. Tidak ada urusannya dengan masalah ini, Teddy disuruh pergi. Psikoplok ini memaksa Lyle mengatakan di mana dia menyembunyikan sisa narkoboynya. Lyle tidak mau membuka mulutnya, namun malah memberitahu Gus menggunakan bahasa kodenya. Akibatnya, Lyle diseret keluar sedangkan Frankie dipukul hingga tidak sadarkan diri. Eli? Lyle. I'm sorry, baby. I'm just trying to... Giliran Gus yang dipaksa buka mulut apa yang ayahnya katakan. Jika tidak, jari tangan Ellie akan dipotong. Tiba-tiba, Gus kembali bisa bicara. Lyle mengatakan apapun yang terjadi, dia tetap menyayangi kalian. Dan sisanya persetan dengan bajingan ini. Ellie akhirnya pingsan setelah Ivan memotong jari tangannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3.
Setelah kejadian itu, Ellie dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Pikirannya melayang seperti naik mobil yang bisa terbang keluar angkasa. Setelah siuman, Slim sudah berada di depannya. Ellie harus pasrah kehilangan salah satu jarinya. Mirisnya, ibu Ellie harus mendekam di dalam penjara setelah dituduh menjual dan memiliki narkoboy dengan ancaman 5 tahun penjara. Sedangkan Lyle belum diketahui nasibnya. Ellie sudah tahu bahwa sebenarnya dalang dibalik semua ini adalah Beach Dang yang memasok narkoboy untuk ayahnya dan juga menyuap polisi. Ellie akan mengatakan yang sebenarnya tentang jarinya yang dipotong oleh Ivan. Namun Slim memberitahunya bahwa ibunya memberi keterangan yang berbeda bahwa jarinya tidak sengaja terpotong oleh Gus saat sedang bermain. Ibu yang shock sampai pingsan karena kepalanya terbentur. Keterangan ini terpaksa ibunya lakukan untuk melindungi Ellie dan keluarganya dari para penjahat itu. Gus sendiri sudah berada di rumah Robert, ayah kandung mereka. Tak berselang lama, dokter datang untuk mengecek tangannya. Dokter pun sebenarnya tidak percaya karena jari Ellie yang terpotong itu sangat rapi seperti disengaja. Meski dia marah kepada para penjahat itu dan ingin sekali mengatakan yang sebenarnya, Ellie tidak punya pilihan selain menyamakan cerita ibunya. Ellie pun terkejut karena polisi yang akan menanyainya adalah detektif Tim. Sedangkan dia sudah tahu polisi itu telah disuap oleh ibunya Darren, si bos bandar narkoboy. Benar saja, Tim akan memastikan Frankie mengakui kesalahannya menutup rapat fakta yang sebenarnya terjadi. Saat menulis surat untuk Alex yang berada di penjara, Ellie dihampiri seorang pasien juga bernama Christopher yang menderita kanker otak. Ellie mengatakan temannya Alex itu seorang sersan untuk geng motor. Dia juga menceritakan yang sebenarnya tentang jari tangannya itu. Seakan berada di dalam penjara yang mendapat penjagaan ketat, Ellie menyusun rencana untuk kabur dari rumah sakit ini. Seperti yang dilakukan Slim saat masuk penjara, namun dia gagal. Christopher akhirnya membantu Ellie untuk mengalihkan perhatian para perawat. Tak tanggung-tanggung, dia angkat TV di sana untuk dilemparkan keluar jendela. Kesempatan ini dimanfaatkan Ellie untuk kabur. Beruntungnya lagi, TV itu mengenai mobilnya polisi korup. Sampai di sebuah halte bis, Ellie membaca koran tulisan seorang reporter favoritnya yang bernama Kathleen yang berhasil mengungkap kasus kriminal. Apakah Ellie bermaksud untuk minta bantuannya? Di malam hari, Ellie tiba di rumahnya yang sudah dipasangi garis polisi. Saat akan masuk melalui jendela, tetangganya muncul. Dia sudah mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat Lyle diseret, namun polisi itu malah menyuruhnya tutup mulut. Ellie bisa masuk setelah tetangganya ini memberikan kunci duplikat yang pernah diberikan ayahnya. Ellie masuk ke ruang bawah tanah, menemukan kotak narkoboy, namun isinya kosong. Tiba-tiba telepon berdering. Belum terungkap siapa penelepon ini. Namun, Ellie berencana untuk menemukan narkoboynya agar dia bisa membebaskan ayahnya dari si Ivan. Meski dia tidak tahu di mana Ivan berada, Ellie akan mencari tahu melalui Beach Dang. Faktanya, kabel telepon itu tidak pernah tersambung. Bandar narkoboy itu meluapkan kemarahannya karena dia dan ayahnya telah menjual narkoboy sampah namun mengatasnamakan barang miliknya. Reputasinya hancur dan dia tidak mau peduli urusannya dengan Ivan. Bocah ini disuruh pulang jika tidak ingin nasibnya seperti Lyle. Setelah semalaman mengayuh sepeda, Ellie kembali bertemu dengan kakaknya. Masalahnya, ayah mereka sedikit gila karena pengaruh minuman keras. Uangnya habis dibelikan minuman, sampai tidak ada makanan yang layak mereka konsumsi. Gus mengira Lyle telah dibunuh, meski Ellie tidak percaya. Mengingat kembali perkataannya kepada Gus, Lyle mengatakan dia menyayangi mereka dilanjutkan dengan kode QSLG yang tidak dia pahami. Meski ayah kandung mereka itu seorang pemabuk, Robert ternyata suka membaca sampai memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya. Meski rumah ini tidak senyaman rumah ibunya, setidaknya malam ini Ellie bisa tidur nyenyak bersama kakaknya. Di pagi-pagi sekali, dua bocah ini sudah mengayuh sepeda, sementara Robert dikurung di dalam kamarnya. Setelah mendobraknya, dia masuk ke kamar Gus, menangis saat melihat foto mereka.
Ternyata Gus dan Ellie mengunjungi rumah campnya Slim yang berada di pinggir danau. Mereka meminta bantuan Slim agar bisa mengunjungi ibu mereka di penjara karena harus ditemani orang dewasa. Mereka tidak percaya pada ayah kandungnya sendiri. Meski Slim menyayangi mereka, tetap saja Ellie dan Gus tidak bisa tinggal bersamanya. Karena itu akan dianggap melanggar hukum dan akibatnya mereka akan ditempatkan di panti sosial. Dan Slim sendiri akan dituduh sebagai pedofil. Kecewa dengan penolakan Slim, si bocah keriting ini berniat untuk menemui Kathleen agar kejadian yang sebenarnya diungkap ke media. Jangan salah, meski Ellie masih bocah ingusan, namun pikiran dan tindakannya seperti orang dewasa yang ingin mencari keadilan. Jika polisi bisa disuap, maka medialah harapan dia satu-satunya. Ellie bermaksud menceritakan apa yang menimpa dia dan keluarganya. Namun, dia lebih dulu terkejut setelah Kathleen mengatakan ada potongan kaki yang memiliki tato ditemukan di tepi pantai. Belum selesai pembicaraan mereka, tiba-tiba ada orang datang ngamuk-ngamuk. Setelah pria ini pingsan, Ellie bertanya apakah tato di kaki itu bertuliskan nama Frankie, karena dia ibunya. Ellie langsung berlari kabur setelah dia melihat ada polisi yang datang. Rencananya pun gagal. Ternyata hasil forensik penemuan kaki itu sesuai dengan ucapan Ellie, karena tatonya bertuliskan nama Lyle. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Dikisahkan pertemuan pertama Frankie dan Robert saat dia menumpang sebuah mobil yang ternyata pelaku perampokan. They hit some roadworks. Untung saja saat itu, Robert tidak sengaja menolongnya saat bekerja di proyek perbaikan jalan. Pagi itu, Robert yang tidak bisa lepas dari minum malah membakar dirinya sendiri. Untung saja Gus segera menyiramnya. Robert yang kesal menolak permintaan Ellie yang ingin mengunjungi ibunya di penjara. Di sisi lain, Slim mendapat surat dari rumah sakit agar dirinya segera datang untuk biopsi kelenjar getah bening. Namun Slim tidak memperdulikan penyakit parah yang sedang dideritanya. Belum cukup penderitaan yang dialami Ellie, dia kembali menjadi target ejekan teman-temannya. Setelah menghina ibunya yang mendekam di dalam penjara, rambut dan wajahnya dibaluri saus tomat. Pulang ke rumah, Gus sempat khawatir mengira adiknya terluka, namun ternyata hanya saus tomat. Meski kakaknya ini menawarinya untuk memberi pelajaran kepada teman-temannya itu, namun Ellie menolak. Karena dia harus belajar mengatasinya sendiri. Gus memberinya kekuatan karena dia yakin tidak selamanya hidup mereka akan buruk. Please don't you go fucking psycho on me. Telepon dari ruang bawah tanah itu yang suaranya seakan dikenali oleh Ellie, menurut Gus itu adalah dirinya yang memberitahu mereka dari masa depan agar mereka kuat. Mendekam di dalam sel, Frankie tidak diizinkan meski hanya untuk menelepon kedua anaknya. Teman selnya yang seorang pecandu menggodanya agar dia kembali terjerumus dalam lembah syaiton. Ellie membaca salah satu buku ayahnya tentang pelarian Houdini dari penjara Bogorod. Dalam 10 kali percobaannya, 2 diantaranya berhasil. Pertanyaan Ellie bagaimana caranya? Robert tidak mengangkat telepon yang dikiranya dari dinas sosial, padahal itu Kathleen yang bermaksud membantu Ellie. Ternyata dia sudah mengumpulkan informasi tentang bandar narkoboy dari Vietnam yang punya ciri khas memotong tubuh musuhnya. Ini yang Kathleen duga terjadi kepada Lyle. Atasannya menyuruh dia mencari informasi dari detektif tim. Singkat cerita, reporter ini menemui tim di sebuah klub. Dia menceritakan tentang kasus peredaran narkoboy termasuk datangnya Ellie ke kantornya. Tiba-tiba, polisi korup ini melarangnya bicara dengan Ellie karena menurutnya investigasi sedang berlangsung, jadi dia tidak boleh ikut campur. Until when? I promise you will be the first. Di pagi harinya, psikolog sekolah yang bernama Poppy datang ke rumah Robert dikawal polisi. Ellie segera membangunkan ayahnya yang berusaha mengumpulkan nyawa terlebih dulu. Dia tidak mau dianggap buruk sebagai ayah mereka karena hobinya mabuk. Seluruh botol arak di rumahnya segera disingkirkan Gus dan Ellie. No education at all. It's nice to meet you, PC Daily.
Faktanya, poluan ini berasal dari Dinas Perlindungan Anak. We're good here. Karena banyaknya trauma yang dialami Gus dan Ellie, maka mereka bermaksud membawa keduanya ke dinas sosial jika Robert terbukti tidak becus mengurus kedua anaknya. Poppy menunjukkan gambar buatan Gus dalam lomba fiksi ilmiah. Gambar itu menunjukkan keduanya sedang berada di dalam mobil menuju luar angkasa. Menurutnya, ini sebuah kenangan buruk yang pernah dialami kedua anaknya. Ternyata ada sebuah kecelakaan tragis setelah Robert ditinggalkan oleh Frankie. Robert pernah dituduh membunuh kedua anaknya. Pembicaraan mereka didengar jelas oleh Gus dan Ellie yang berada di kolong. Akhirnya, Robert menceritakan kejadian sebenarnya saat itu. Malam itu, Robert berencana membawa kedua anaknya berkemah di tepi danau. Karena mabuk dan kehilangan kendali, mobilnya menabrak pembatas jalan hingga terjun ke dasar danau. Dia berupaya menyelamatkan kedua anaknya itu. Gus lebih dulu sampai di daratan dengan selamat. Namun, Ellie tidak sadarkan diri. Dia ketakutan anak bungsunya itu telah tiada. Padahal dia sangat menyayanginya. Robert sangat menyesal dengan kejadian itu hingga tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ellie dan Gus segera memeluk ayahnya ini. Mereka tidak mau dibawa ke tempat lain karena ingin tinggal di sini bersama Robert. Diam-diam, si detektif korup mengawasi Ellie di rumah ayahnya ini. Setelah itu, dia temui Ivan Kroll di dalam kandang dengan alat-alat khusus yang menjadi ciri khas seorang psikoplog. Jika tim tidak berhasil membungkam anak-anak itu dan si reporter, Ivan akan kembali turun tangan. Baru saja mulai bahagia tinggal bersama ayah kandungnya yang mau mengantar mereka ke penjara, tiba-tiba Robert terkena serangan jantung. Dia harus mendapat penanganan medis. Alhasil, Frankie pun harus kecewa gagal menemui anak-anaknya. Dia mengamuk di dalam sel. Gus dan Ellie berteriak di luar penjara, namun tidak digubris penjaga. Disinilah Frankie yang frustasi kembali mencicipi narkoboy. Ellie nampak serius membaca buku cara kabur dari penjara dengan teknik lompatan Halliday. Bagaikan napi yang hendak merencanakan pelarian, Ellie serius menggambar denah penjaranya. Ellie pun kembali menemui Slim untuk meminta saran. Untuk mengirim surat kepada ibunya yang selalu dijegal petugas korup, Slim akan memberitahu trik rahasianya melalui kenalannya yang bernama George. Dia rutin mengirim buah ke penjara itu selama 12 tahun terakhir. Bagian bawah peti selalu lolos dari pemeriksaan. Ellie ingin mengirim peralatan melarikan diri untuk ibunya seperti yang pernah dilakukan Slim. Namun, dia tidak setuju karena ibunya hanya dihukum 4 tahun. Slim mengaku usianya tidak akan lama lagi. Ellie sedih karena dia sudah seperti ayahnya sendiri. Tiba-tiba, Slim mendapatkan strike. Di waktu yang sama, akhirnya Slim pun meninggal dunia. Pukulan berat yang kembali harus diterima Ellie. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Ellie dan Gus hadir dalam acara pemakamannya Slim. Termasuk George yang merasakan kesedihan mendalam terhadap kepergian temannya itu yang banyak berjasa kepadanya. Rupanya, Kathleen pun hadir di sana, melihat ke arah Ellie yang coba menahan air matanya. Setelah acara doa bersama, Ellie meminta bantuan George untuk mengirim barang ke ibunya yang berada di dalam penjara. George sempat menolak karena dia hanya mengirim buah-buahan, tapi Ellie bisa datang ke gudangnya. Sedangkan Ellie menolak penawaran Kathleen dalam mengungkap kebenaran yang menimpa dia dan keluarganya. Meski ini artinya para penjahat itu yang menang. Gus menemani Sheila mengumpulkan dana sosial yang diperuntukkan bagi siswa-siswa yang mengalami cacat tubuh sepertinya agar mereka bisa kembali berjalan. I'm 14, she's a right hard ass. Tidak mau menyerah, Ellie tiba di gudang buah-buahan untuk menitipkan sesuatu kepada George untuk ibunya. Here then.
Singkat cerita, barang itu diterima Frankie yang berisi surat dan kaset rekaman agar ibunya tenang karena kedua anak mereka baik-baik saja. Dari awalnya terpuruk, kini Frankie kembali memiliki motivasi lagi bertahan di dalam penjara ini. Saat hendak pulang, Ellie tidak sengaja bertemu dengan Darren yang kini meneruskan bisnis narkoboy karena ibunya terkena stroke. Saingan Darren adalah Dustin yang merampas wilayah ini dari tangannya. Di sini Ellie terkejut karena yang mengadukan Lyle kepada Ivan Kroll bukanlah ibunya Darren, melainkan teman ayahnya yaitu si Teddy. Tidak seperti biasanya, Ellie berangkat dengan membawa batu yang dimasukkan ke dalam kaos kaki. Sudah cukup dibully atau dirundung oleh teman-temannya, inilah aksi perlawanan yang dilakukan si bocah pintar. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengganggunya lagi meski Ellie diskor 2 hari oleh pihak sekolah. Kejadian ini Ellie tulis dalam surat yang dikirimkan kepada ibunya. Namun ternyata Frankie tidak bisa lepas dari ketergantungan obat-obatan. Karena ibunya tidak pernah membalas surat yang Ellie kirimkan, kali ini dia meminta bantuan George untuk menyelundupkan dirinya agar bisa masuk ke dalam penjara. Awalnya dia menolak, namun Ellie tidak menyerah untuk membujuknya. Ellie tidak mau hidup ibunya kembali hancur akibat overdose. Setelah George setuju, Ellie mempersiapkan peralatan untuk keluar dari penjara. Ellie dimasukkan ke dalam kotak yang ditutupi dengan buah-buahan. Tiba di penjara, petugas melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Untung saja, Ellie berhasil lolos. Seorang napi bagian dapur bernama Bernie dan teman selnya Frankie selanjutnya membantu Ellie. Dia dimasukkan ke dalam tong sampah agar tidak dicurigai petugas. Frankie terkejut setelah melihat Ellie ada di sana. Are you real? Of course I'm. Bocah ini meminta ibunya kembali bangkit dari keterpurukan, bertahan sampai bebas dari penjara ini. Ellie berjanji akan menemukan barang simpanan Lyle untuk dibelikan rumah bagi ibunya ini. Frankie terlihat senang, namun Ellie tidak bisa berlama-lama karena ada napi yang mengadukannya. Disinilah Ellie menunjukkan skillnya ketika dikejar petugas penjara. Beberapa napi ikut membantu menghadang petugas hingga Ellie bermaksud kabur menggunakan tali yang dia bawa. Namun sialnya, ini yang terjadi. Dalam mimpinya, Ellie melihat Slim dan Lyle yang sedang memancing. Namun sayangnya mereka tidak menoleh. Bisa disimpulkan bahwa Lyle memang telah tiada. Diinterogasi petugas penjara, Ellie mengaku menyusup masuk di mobil panduan suara yang sedang mengisi acara di penjara. Dia juga mengatakan mengenal baik Slim seperti ayahnya sendiri. Bocah pintar ini membuat kesepakatan agar tidak saling melaporkan. Ellie pun kembali dilepaskan. 6 minggu kemudian, kondisi Frankie jauh lebih baik. Sayangnya, dia belum tahu Teddy yang telah berkhianat kepada Lyle. Teddy datang ke penjara untuk mengunjunginya. Memberi harapan setelah bebas nanti Teddy ingin hidup bersamanya. Ellie dan Gus kembali ke rumah lama milik Lyle untuk mencari barang-barang yang bisa dijual. Tanpa sengaja, mereka menemukan bantalan tinju dengan kode KSLG dan ternyata di dalamnya ditemukan narkoboy simpanannya Lyle. Ellie berencana menjualnya kepada Darren dan uangnya akan digunakan membeli rumah untuk ibu mereka. Namun Gus mengingatkan adiknya ini untuk berhati-hati karena dari penglihatannya dia melihat Ellie tubuhnya dipenuhi darah. Singkat cerita, Ellie datang ke markasnya Darren untuk menjual narkoboy murni peninggalan ayah tirinya. Dia sempat ditakuti akan dicincang habis-habisan, namun ternyata Darren hanya membuat lelucon. Tiba-tiba, anak buahnya melaporkan Dustin dan kelompok gangsternya datang menyerang. Setelah memberi 1 gepok uang untuk membayar narkoboynya, Ellie diajak oleh Darren untuk berperang dengan mereka. Sebelum perang antar geng dimulai, dengan berani Ellie meminta mereka untuk damai saja. Menyelesaikan persengketaan dengan duduk santuy sambil menikmati kopai dan utbray. Sayangnya, langkah Ellie tidak berhasil dan baku hantam pun dimulai. Inilah penglihatan yang diutarakan oleh kakaknya. Untung saja, meski pulang dengan tubuh penuh darah, Ellie baik-baik saja. $50.000 itu mereka sembunyikan sampai ibu mereka keluar dari penjara.
Kehidupan mereka makin membaik karena ayah kandung mereka pun sudah lepas dari kebiasaan minum arak. Mereka tinggal menunggu hari dibebaskannya ibu mereka saat Ellie berusia 17 tahun. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Singkat cerita, Ellie sudah tumbuh dewasa. Dia bermimpi melihat Lyle sedang mengetik novelnya, mengaku sedang bersembunyi sementara waktu. Write him a novel. Apakah Lyle masih hidup? Selama 4 tahun terakhir, Ellie masih rutin mengirim surat untuk Alex menceritakan kisah hidupnya. As Slim Halliday always used to say. Dia menceritakan juga kisahnya ibu si Darren yang kini tinggal di panti jompo setelah Darren dijebloskan ke dalam penjara setelah peperangan itu. Time got I'm out of prison. Menjelaskan kebebasan ibu mereka, Ellie dan Gus kembali menggali uang yang mereka sembunyikan selama ini. Rencananya, mereka akan menjemput Frankie di rumah singgah milik biarawati. Dalam perjalanan naik bis, Gus selama ini bercita-cita untuk menjadi seniman dan pengurus amal, sedangkan Ellie ingin menjadi wartawan. Flowers, hey? Fourth door on your right. Dan akhirnya mereka bisa bertemu kembali dengan Frankie. Momen saat Ellie menyusup ke dalam penjara demi ibunya ini hingga menghebohkan seluruh penjara selalu jadi kenangan terindah yang tidak pernah dilupakan Ellie dan para penghuni di sana. We got a few ideas ourselves for a place in a tree that had a big backyard and Tapi suasana kebahagiaan mereka berubah setelah Frankie menolak rumah yang hendak mereka beli. Mereka terkejut karena ibunya ini akan tinggal dengan Teddy. Frankie tidak percaya Teddy telah berkhianat kepada Lyle. Kebahagiaan yang sudah Ellie dambakan selama ini pupus sudah karena ibunya memilih tinggal dengan orang yang telah membuat ayah tiri mereka tiada. You don't think anyone's gonna fucking notice? Sejak saat itu, Ellie memilih menggunakan uangnya untuk mabuk meski Gus sudah melarangnya. Dia tidak peduli. Tiba-tiba dia bertemu dengan detektif Tim. Ellie sudah tahu polisi korup ini berteman dengan Ivan Kroll saat melihat mereka hadir dalam pestanya Titus, bosnya Lyle. Tim nampaknya merahasiakan sesuatu, karena itu menyuruh Ellie melupakan semua yang menimpa dia dan keluarganya. Shelly yang masih duduk di kursi roda diminta ibunya jangan putus semangat untuk kesembuhan kakinya. Just do it for me, right? That's just about all I could go for. Tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan 1 gepok uang untuk biaya operasi anaknya. Ellie kembali menemui ibunya yang bersikeras akan tinggal dengan Teddy. We already grew up in it. Right. Tak berselang lama, Teddy datang menjemput Frankie. It'll be so lovely. Teddy seakan senang karena Frankie akan mengajak anak-anaknya untuk tinggal bersama mereka. Have to think about it. Namun Gus kembali mendapatkan penglihatan buruk yang akan menimpa keluarganya. How we doing? Does Teddy eat lamb shanks? Ellie tidak sengaja melihat berita bahwa Sally menerima kiriman uang dari orang tidak dikenal dalam jumlah banyak untuk biaya operasi. Saat itulah Ellie sadar kakaknya ini telah memberikan seluruh uang hasil penjualan narkoboynya. Robert segera melerai pertengkaran kedua anaknya itu. Ellie datang ke kantor media tempat Kathleen bekerja untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Brian. Karena tidak ada janji, resepsionis tidak bisa mengizinkannya meski dia sudah mengirim lamarannya. Karena mengingat Ellie saat kejadian 4 tahun lalu, resepsionis ini menyuruh Ellie untuk menunggu Brian di parkiran mobil saat pulang jam 8 nanti. Setelah cukup lama menunggu, Ellie akhirnya bertemu Brian untuk mengajukan lamaran. Words haunt my dreams. Karena Ellie gagal menyebutkan 3 kata yang bisa menarik perhatiannya dalam contoh berita, akhirnya Ellie gagal diterima. Saat hendak pulang naik kereta, Ellie tidak sengaja bertemu lagi dengan Kathleen. I'm Eli Bell. Yeah, me too. Mengobrol di dalam kereta, ternyata Kathleen sudah tahu dengan kebiasaan bosnya. Saat itu, Kathleen menyebut mata-mata menggali informasi. Karena dia ingin tahu akar dari setiap masalah, termasuk siapakah penjahat yang telah membunuh ayah tirinya, Ellie. Demi kebahagiaan dan ketentraman ibunya, Ellie merelakan kisah sebenarnya. Namun jika Kathleen masih tertarik dengan apa yang terjadi sebenarnya, dia bisa bertanya langsung kepada Beach Dang, ibunya Darren yang kini berada di panti jompo. Probably where all the bodies are and everything. This is my stop.
Sebelum pergi, Kathleen memberikan kartu namanya sekaligus memberikan tips jika Ellie menulis berita di koran. Cari berita yang sangat menggemparkan hingga mereka marah jika tidak meliputnya. Demi ibu mereka, Ellie dan Gus setuju untuk tinggal di rumahnya Teddy selama seminggu. Dengan songongnya, Teddy menunjukkan rumah dan truk trailer miliknya. You need that? This is the kitchen. Hey, hello. Oh, that. Berpura-pura suka berbicara dengan Lyle dalam imajinasinya, namun tetap saja sama sekali tidak membuat Ellie bangga kepadanya. Datang ke panti jompo, Kathleen ingin bertanya kepada Beachdang tentang kasus hilangnya Lyle. Mantan bos narkoba ini terkejut karena kedatangan wartawan ini akan membahayakan dirinya. Jika mereka sampai tahu, maka Beach akan dibunuh. Meski Kathleen tidak mendapatkan pengakuan, dia memberikan kartu namanya berharap Beachdang berubah pikiran. Malam itu, Ellie dengan lantang mengatakan kepada Teddy, Gus tidak mau sedikit pun berbicara karena mereka menuduh Teddy telah berkhianat kepada Lyle, mengadukannya kepada Ivan Kroll. Sejak saat itu, Teddy menunjukkan sifat aslinya. You really shouldn't have said that, Eli. Frankie menjadi sasaran kemarahan si Teddy. Sampai pagi hari, kemarahan Teddy tidak berujung. Dia pergi dari rumahnya, hingga makan malam pun Frankie dan anak-anaknya sudah menunggu cukup lama. Tiba-tiba dia pulang dalam kondisi mabuk. You know what his real problem is? Membahas keburukan Gus dan Ellie, bahkan Robert sampai dibawa-bawa. Dad was having a panic attack and he didn't. Fucking standards. Teddy yang sudah gila bahkan menyuruh anjingnya untuk memakan makanan mereka. Sudah cukup bersabar, Frankie pecahkan koleksi piringnya si Teddy. Situasi makin memanas karena Teddy memukuli Frankie. Tidak terima dengan perbuatannya, Ellie langsung menyerang balik. Dan setelah itu, mereka pergi dari rumahnya. Sebelum sampai di rumah ayahnya, Ellie meminta izin kepada Robert agar ibu mereka bisa ikut tinggal di sana. What a history there, mate. Setelah mendapat izin, akhirnya Frankie bisa tinggal bersama mereka. Thank you, Robert. Have your own space. Di pagi harinya, si Teddy menelepon, memaksa Frankie untuk kembali ke rumahnya. Frankie dengan tegas menolaknya. Tidak mau tinggal diam, Ellie menyatakan siap menghadapinya meskipun Teddy akan membawa pasukannya. Ellie dan Gus mengumpulkan beberapa tongkat untuk menghadapi penjahat itu. Di sisi lain, diperlihatkan seseorang sedang menaiki motor Harley datang ke rumahnya Robert. Belum jelas siapa sosoknya. Tak berselang lama, datang si Teddy bersama teman-temannya yang sesama supir truk. Berteriak memaksa Frankie ikut bersamanya. Ternyata yang tadi datang itu adalah Alex, sersannya geng motor. Go fuck yourself. Dan inilah aksi Alex yang langsung memberi pelajaran kepada si Teddy dan mengusir mereka. Ternyata dia sudah bebas dari penjara dan untuk pertama kalinya bertemu dengan Ellie setelah 4 tahun lamanya mereka menjadi sahabat pena. Beachdang dikejutkan dengan kemunculan Ivan Kroll. Dianggap membahayakan kasus kematiannya Lyle, akhirnya psikoplok ini membunuhnya. No business. Neither. I'll stay a moment. Ternyata dalang dari semua ini adalah si Tyson yang mendapat laporan semuanya sudah beres. Kathleen sendiri mendengar berita tewasnya mantan bos narkoboy itu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Ellie dan keluarganya ngobrol santuy dengan Alex yang merasa senang karena selama di penjara Ellie selalu mengirim surat untuknya. Bocah ini tidak peduli dengan reputasi buruknya ataupun menghakimi. Sebagai bentuk pertemanan mereka, Alex memberikan alat perekam karena dia mengetahui Ellie ingin menjadi wartawan. Dan saat itu alat ini menjadi barang mewah. Testing 1, 2, 3. There you go, mate. Give me a journal in no time. That no one's even heard of before. Tak hanya itu, Alex akan menceritakan seluruh kisah hidupnya untuk tulisan pertama Ellie. Di samping itu, Kathleen menelusuri kematian Beachdang. Rekapan transaksi rekening milik mantan bandar narkoba itu diterima Kathleen dari pengacaranya. Setelah beberapa hari, akhirnya Ellie menyelesaikan tulisan tentang kehidupan Alex sebagai anggota geng motor dan mantan narapidana.
Tulisannya itu disodorkan kepada Brian. Bos surat kabar ini langsung menghubungi Alex untuk memastikan kebenarannya. Alex pun meminta Brian untuk memuat tulisan Ellie semuanya. Brian bermaksud memberi Ellie bayaran untuk tulisannya ini. Namun Ellie memilih untuk diterima sebagai wartawan di surat kabarnya. Yes. I mean, because what I really want is a job. Doing what? Welcome to the team. Thanks. Di sisi lain, Gus dan Shelly makin gencar dalam kegiatan amalnya. Tiba-tiba, Gus kembali mendapat firasat sesuatu yang buruk akan kembali terjadi. Padahal keluarga ini sedang bahagia, dari mulai hubungan orang tua mereka yang membaik, kemudian diterimanya Ellie sebagai wartawan. Oh, did you get it going? Yeah, she's humming like... Thanks, Dad. Frankie berterima kasih kepada Robert karena selama dia mendekam di penjara, dia telah menjaga anak-anak mereka. Kathleen terkejut karena Ellie berhasil diterima bekerja di surat kabar ini. Ellie justru berterima kasih karena saran darinya, Brian tidak bisa menolak penawarannya. Giliran Robert yang meminta saran kepada putra bungsunya ini agar Frankie kembali membukakan pintu hati untuknya. Dalam siaran radio, Shelly dan Gus disebut berhasil mengumpulkan dana untuk penyandang disabilitas hingga menembus angka $200.000. Sebuah penghargaan karena berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Frankie nampak senang karena mereka semua akan hadir dalam acara penghargaan ini. We're going. Nothing. How did I not know? Untuk acara penghargaan tersebut, Brian setuju untuk menugaskan Ellie meliputnya. Lalu, Ellie mengajukan diri juga untuk mewawancarai Titus karena dia yang menyelenggarakan acara penghargaan ini. Kathleen mengajak Ellie bicara di luar kantor. Menurutnya, Titus terlibat dalam beberapa kegiatan mencurigakan. Contohnya kematian Beach Dang setelah dia menerima berkas dari pengacaranya. Sumber rekening itu ternyata diam-diam dimiliki oleh Titus. Yang Ellie ketahui, Titus mempekerjakan mantan penjahat dan mantan pecandu di pabrik pembuatan tangan dan kaki palsu. Apakah mungkin Titus merekrut mereka untuk mengedarkan narkoboy melalui Beach Dang seperti Lyle? Selain Teddy, Ellie menyebut nama Ivan Kroll yang telah memotong jari tangannya. Penjahat ini juga yang Ellie duga telah membunuh ayah tirinya. Dan cerita ini tidak pernah Ellie katakan kepada siapapun. Salahnya Kathleen, dia menceritakan semua temuannya ini kepada Tim. Kathleen bermaksud menemui Tim karena temannya mengatakan pernah melihat detektif ini berbicara dengan Ivan. Namun Tim pura-pura lupa dan tidak ingat. Setelah wartawan ini pergi, Tim langsung menghubungi si Ivan untuk bertemu. Selanjutnya, Kathleen menghubungi Larry, pria yang pernah ngamuk di depan kantornya. Namun Larry sudah tidak peduli lagi kepada wartawan ini hingga langsung menutup teleponnya. Kathleen segera memberitahu Ellie bahwa Titus memang berkomplot dengan Ivan, termasuk pernah berbisnis dengan Larry. Dia mengajak Ellie untuk menemui Larry, mengumpulkan bukti lain bejatnya Titus dan Ivan. Tiba di sana, Larry awalnya menolak diwawancara karena 4 tahun lalu saat mencari keadilan, Kathleen tidak mau menanggapinya. Ellie kembali membujuknya, menceritakan kisah mirisnya Slim yang dipenjara selama 25 tahun atas pembunuhan yang tidak dilakukannya. Think about the shitty parts of your life. What's delirium? Ternyata, Larry pernah membangun sebuah fasilitas medis untuk Titus, namun belum jelas bentuk aktivitas ilegalnya seperti apa. Area chemical storage. Di malam hari, Tim menemui Ivan membicarakan ancaman untuk mereka karena penyelidikan yang sedang dilakukan si bocah keriting dan teman wartawannya. Tak hanya mereka, namun bos mereka Titus akan ikut terancam. Ivan berencana menyingkirkan mereka, namun Tim tidak setuju karena membunuh wartawan sangat berbahaya. Ivan disuruh kabur ke luar negeri, namun psikoplok ini tidak setuju dan malah membunuh Tim saat itu juga. So we're clear on that. Melihat ada pemotor di depan rumahnya, Gus segera pergi untuk menjemput Ellie. Di waktu yang sama, Ellie dikejutkan dengan seseorang yang berlari ke arahnya, mirip dengan si Ivan. Tiba-tiba, Gus muncul mengagetkannya. Karena penglihatannya itu, Gus menjadi paranoid, mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Ellie ditugaskan oleh bosnya untuk mewawancarai Titus yang sudah menyuruhnya datang ke rumahnya. Ellie akan pergi ditemani fotografer bernama Jeff. Meski nanti malam Ellie harus meliput acara penghargaan Brian, dia tidak peduli dan pokoknya siang ini juga dia pergi ke rumah Titus.
Menyadari Titus sedang memburunya, Caitlin yang akan pergi menemaninya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah mewahnya Titus. Beberapa lukisan yang mereka lihat hampir semuanya berhubungan dengan mutilasut dan kekerasan. Yang menarik, ada patung tangan tanpa kulit di mejanya. Mendapat kembali penglihatan buruknya, Gus sampai pingsan, khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Ellie. Setelah Titus datang, ternyata tangan ini sungguhan dari lengan manusia yang diproses menjadi platinasi. Actually, wear it. No, of course. Yes, I do. Joe, did you ask them to sew it back? You'd think they'd learn from their mistake. It's not dead. Caitlin meminta persetujuan Titus untuk berkeliling di sekitar rumahnya, namun dia menolak. Sebelum pergi, Titus memberi peringatan keras kepada Ellie agar dia tidak macam-macam dengannya. Did you see when he grabbed my hand and he goes, Nate? Setelah keluar dari rumahnya, Caitlin penasaran apa yang disembunyikan Titus karena mereka harus menunggu hingga Titus keluar lalu mereka menyusup masuk. We wait, and if Brian threatens to fire you, I will tell him. Malam pun poek. Ellie sempat merayu Caitlin yang sudah sejak lama dia taksir. Tiba-tiba Titus lewat dengan mobilnya tepat di depan mereka. Ellie dan Caitlin berharap Titus tidak melihat. Namun ternyata Titus melihat mereka dan langsung menugaskan Ivan untuk mengatasi mereka di pusat penelitian miliknya. Naik ke atas pagar, Caitlin dan Ellie menyusup masuk untuk mencari tahu apa yang Titus sembunyikan. Ternyata, penjahat itu memiliki fasilitas bawah tanah untuk menjual organ dalam atau suku cadang manusia secara ilegal. Bad parts facility. Yang mengejutkan, kulit wajah Lyle ditemukan di sini. Bukti nyata jika Titus dan Ivan yang telah membunuhnya. Ellie mengambilnya karena ini barang bukti yang bisa digunakan untuk menyeret mereka ke dalam penjara. Sebelum pergi, Caitlin menghubungi polisi tentang lokasi ini. Di waktu yang sama, si Ivan tiba di sana. Setelah psikoplok ini melepaskan tembakan, mereka langsung kabur, dan Ellie sempat menikam kakinya dengan kapak. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meski sudah ditabrak, Ivan kembali bangkit untuk mengejar Ellie dan Caitlin. Sementara itu, Gus dan orang tuanya sudah berada di lokasi acara penghargaan. Titus sendiri baru tiba di sana. Caitlin tancap gas menuju lokasi acara. Saat Titus sedang memberikan sambutan, Ellie langsung naik ke atas panggung, menunjukkan kulit wajah Lyle kepada semua orang yang hadir. Saat itu juga, Titus ditangkap aparat. Tiba-tiba, si Ivan muncul di lokasi menikam Ellie dan Robert. Dalam kondisi terluka, Ellie berupaya lari ke atas gedung. Gus langsung menyusul untuk menyelamatkan adiknya. Ellie bersembunyi di dalam menara jam. Namun Ivan berhasil menemukannya. Saat Ellie akan dihabisi, muncullah Gus yang mendorong pembunuh ini hingga tewas.
Ellie segera dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya, Ellie sadarkan diri setelah mendapat penanganan medis. Kathleen sudah setia menunggunya. Akhirnya, Ellie resmi menjadi wartawan yang siap melejit karena kasus ini, dan setelah itu mereka pun celepot. Robert sudah pulih lebih dulu, dan keluarga ini kembali berkumpul.